Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Biologi, kelas Biologi 4 semester 5, ingin menjelaskan sedikit mengenai DNA dan RNA. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah biokimia yang dibimbing oleh Bapak Baharudin Yusuf Habibi Harahap, MSI. Yang pertama, DNA deoksiribonukleik acid. DNA pertama kali berhasil dimumikan pada tahun 1868 oleh ilmuwan Swiss Friedrich Miescher di Tübingen, Jerman, yang menamainya nuklein berdasarkan lokasinya di dalam inti sel. DNA adalah asam nukleat yang terletak di dalam inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. DNA tersusun atas rangkaian nukleotida. Nukleotida adalah gabungan antara gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Selanjutnya, RNA atau asam ribonukleat. RNA atau asam ribonukleat adalah rangkaian nukleotida yang saling terikat seperti rantai. RNA merupakan hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek jika dibandingkan DNA. Asam ribonukleat adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Gajah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi DNA dan RNA. Fungsi utama dari DNA ialah sebagai pembawa materi genetik. Selain itu, yang pertama membawa materi genetika dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, mengontrol kehidupan secara langsung maupun tidak. Yang ketiga, sebagai autokatalis atau penggandaan diri. Dan yang keempat, sebagai heterokatalis atau melakukan sintesis terhadap senyawa lain. Fungsi RNA yaitu yang pertama sebagai penyimpanan informasi, dan yang kedua sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk organisme hidup. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan dari DNA dan RNA tersebut. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan persamaannya dulu ya. Persamaan DNA dan RNA. Yang pertama, ada merupakan asam nukleat. Yang kedua, disusun oleh nukleotida. Yang ketiga, memiliki tulang punggung berupa kompleks gula fosfat, dan yang terakhir keempat memiliki 4 tipe basa nitrogen. Dan saya akan menjelaskan lagi perbedaan DNA dan RNA tersebut. DNA deoksiribonukleik acid, dan fungsi dari DNA ialah mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Dan letak dari DNA terdapat pada inti sel. Bentuk dari DNA pita spiral ganda. Komponen gula dari DNA deoksiribosa. Ukuran dari DNA sangat panjang. Basa nitrogennya ada terbagi menjadi dua, purin dan pirimidin. Purin terpecah lagi menjadi dua, ada adenin dan guanin. Begitu juga dengan pirimidin, terbagi menjadi dua, sitosin dan timin. Dan yang terakhir, kadar DNA tidak dapat dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Selanjutnya, perbedaan dari RNA, asam ribonukleat. Fungsi dari RNA ialah sintesis protein. Letak dari RNA terdapat pada inti sel sitoplasma. Bentuk dari DNA pita tunggal. Komponen gula ribosa. Ukuran dari RNA pendek. Basa nitrogen, purin, dan pirimidin. Purin terbagi menjadi dua, adenin dan guanin. Pirimidin, sintosin, dan urasil. Dan yang terakhir, kadar RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nurul Alda Pasaribu akan menjelaskan tentang struktur DNA dan struktur RNA. Yang pertama dulu, struktur DNA. DNA merupakan materi genetik yang terdapat pada semua sel makhluk hidup dan kebanyakan virus. DNA membawa informasi yang diperlukan untuk sintesis protein dan replikasi. Struktur DNA rantai heliks ganda atau double helix. Setiap rantai adalah polinukleotida dan terdiri atas nukleotida. Masing-masing dari nukleotida tersusun atas 3 unit yaitu gula, basa, dan fosfat. Di dalam nukleotida terdapat nukleosida, yakni gula yang berpasangan dengan basa. Setiap nukleotida dalam polinukleotida dihubungkan dengan ikatan kimia yang sama atau ikatan basa. Struktur nukleotida terdiri dari yang pertama, struktur molekul gula. Ada 2 macam gula, yaitu ribosa dan diosiribosa atau aldopentosa. Yang kedua, pasangan basa. Pasangan basa terdiri dari 2 macam, yaitu basa purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin dengan ikatan tunggal hidrogen, sedangkan pirimidin terdiri atas sitosinin dan timin. Pasangan basa dihubungkan dengan ikatan hidrogen purin berpasangan dengan pirimidin atau dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan GS dengan 3 ikatan hidrogen. Yang terakhir 3 fosfat. Fosfat yang dihubungkan dengan gula pentosa membentuk sebuah ikatan yang disebut ikatan fosfodiester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alda Pasaribu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang struktur RNA. RNA merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpanan dan penyalur informasi genetik yang hanya terdapat pada virus tertentu. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida atau disebut juga single helix. Setiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul yaitu 5 karbon, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Berbeda dengan DNA, pasangan basa pirimidin RNA terdiri dari sitosin dan urasil. Pasangan purin terdiri dari adenin dan timin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Ginting. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai lokasi DNA dan RNA. DNA terdapat pada kromosom, sedangkan RNA tergantung dari macamnya, yaitu yang pertama, RNA duta terdapat dalam nukleus, dan RNA ini dicetak oleh salah satu pita DNA yang berlangsung di dalam nukleus. RNA duta ini adalah RNA yang sintetisnya diarahkan oleh gen pada berkas DNA sebagai pembawa pesan. Dengan kata lain, RNA duta ini merupakan hasil transkripsi DNA dan menjadi perantaraan pembawa urutan protein dalam proses transkripsi. Yang kedua, RNA pemindah yang terdapat di sitoplasma. RNA tunggal pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel kemudian diangkut ke sitoplasma. Fungsi dari RNA tersebut adalah sebagai penerjemah kodon dari RNA duta dan pengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Yang ketiga itu RNA ribosom, terdapat di dalam ribosom. RNA ribosom terdapat bagian yang berhubungan dengan kodon yang disebut antikodon dan bagian yang berfungsi sebagai pengikat asam amino. RNA ribosom dinotasikan dengan R kecil. RNA yang merupakan RNA dengan jumlah terbanyak dan penyusun ribosom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ramadhani Pohan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk menentukan DNA dan RNA. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan DNA dan RNA menurut
Frutan dan Sophia, yaitu yang pertama, jaringan hewan dan alkali hangat, di mana RNA akan terpecah menjadi komponen-komponen nukleotida yang larut dalam asam. DNA sulit dipecah atau dirusak oleh alkali. Yang kedua, metode Schneider, jaringan dan asam trikloroasetat panas dan diperkirakan DNA dapat diuji oleh reaksi kalorimetri dengan difenilanin, yang mana akan bereaksi dengan purin deoksiribosa dan tidak bereaksi dengan purin ribosa. Yang ketiga, metode Feligen, furucin sulfurous acid akan berwarna merah dengan DNA dan tidak dengan RNA. Reaksi ini diterapkan untuk mempelajari distribusi RNA dan DNA di dalam bagian-bagian sel. Yang keempat, secara spektroskopi, pengukuran absorpsi cahaya oleh RNA dan DNA pada 260, di mana spektra cincin purin dan pirimidin asam nukleat menunjukkan maksimal. 3 bentuk utama RNA yang terdapat dalam sel adalah messenger RNA, ribosom RNA, dan transfer RNA. Tiap bentuk RNA ini mempunyai berat molekul dan komposisi yang berlainan, tetapi khas untuk tiap macam bentuk RNA. Semua RNA terdiri dari rantai tunggal poliribonukleotida. Pada sel bakteri, hampir semua RNA ada di dalam sitoplasma. Di sel hati, kira-kira 100% terdapat dalam nukleus atau terutama di ribosa RNA, lebih dari 50%, dan kira-kira 24% dalam strosol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis RNA. Seperti yang dilihat di dalam PPT, RNA terbagi menjadi 2 jenis, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik. RNA genetik hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya virus. Fungsi RNA genetik sama dengan DNA, yaitu sebagai pewaris sifat dan mampu mensintesis protein. RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yakni merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dan membawa segala materi genetis, seperti yang dimiliki DNA, seperti pada beberapa virus. Selain sebagai materi genetik, RNA pula lah yang mengatur aktivitas sel. Lalu RNA non-genetik. RNA ini terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. Jadi, baik DNA maupun RNA, keduanya terdapat di dalam sel-sel organisme. Fungsi RNA non-genetik tidak sama dengan fungsi RNA, karena RNA non-genetik merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. RNA non-genetik dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Pada makhluk hidup kelompok ini, di dalam selnya terdapat DNA dan RNA. Ada 3 macam RNA non-genetik, yaitu messenger RNA atau mRNA, transfer RNA atau tRNA, dan RNA ribosom atau rRNA. Messenger RNA disebut juga RNA duta atau RNAD atau RNA kurir. Messenger RNA merupakan RNA terpanjang yang berbentuk pita tunggal. Fungsi messenger RNA adalah sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. Messenger RNA juga disebut dengan istilah kodon, karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Molekul messenger RNA mengandung urutan coding untuk protein. Molekul-molekul mRNA dapat bervariasi dalam ukuran dengan transkripsi eukariotik, termasuk terbesar asam ribosom nukleat yang dikenal. Hal ini penting jelas sebelum Splicing intron, karena banyak transkripsi melebihi 100 kb panjangnya. Transfer RNA. Transfer RNA merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh messenger RNA. Fungsi dari
tRNA adalah membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Bagian transfer RNA yang dapat berhubungan dengan kodon yang dibawa oleh messenger RNA disebut antikodon. Transfer RNA adalah tempat molekul 75 yang mengusung asam amino. Transfer RNA diperkirakan memiliki struktur tersier umum atau struktur berdasarkan analisis difraksi sinar X ditampilkan di bawah. Analisis urutan transfer RNA menunjukkan struktur sekunder daun semanggi yang dibentuk oleh daerah basis pairing antara untai RNA dengan daun semanggi ini melipat ke dalam struktur 3 dimensi. RNA ribosom atau RNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. Ribosom RNA diduga mempunyai fungsi penyusun ribosom dengan membantu dalam proses sintesis protein. Molekul RNA ribosom terdiri dari 65-70% dari massa ribosom, atau yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Ribosom merupakan organel yang sangat besar. Ribosom prokariotik memiliki berat molekul sekitar 2,5 juta, sedangkan eukariotik ribosom memiliki berat molekul sekitar 4 juta. Sebagai catatan, penelitian asli pada ribosom menggunakan relatif teknik mentah yang tidak dapat mengukur ukuran dalam hal berat molekul. Sebaliknya, ukuran partikel ribosom dan komponen mereka diukur dengan tingkat mereka sedimentasi atau gerakan didorong oleh percepatan gravitasi atau percepatan sentrifugal. Sedimentasi merupakan fungsi dari ukuran, bentuk, dan kepadatan. Dengan objek yang lebih besar, cenderung sedimen lebih cepat daripada yang lebih kecil. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai DNA dan RNA. Jika ada kesalahan dalam kata atau kesalahan dalam penulisan, kami memohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.